wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 231012532000072. Kelas 1E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pancasila. Sekarang saya berada di ruang kelas Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi pertama, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang diresmikan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 207 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Selanjutnya adalah menurut sejarah Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila, menurut sejarahnya, nilai-nilai Pancasila zaman Kutai Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa. Masyarakat Kutai yang membangun zaman sejarah Indonesia pertama kalinya nilai-nilai sosial, politik, ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah kepada para brahmana. Selanjutnya zaman Sriwijaya. Pada abad ke-8 muncul suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Selanjutnya zaman sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan lain secara silih berganti seperti kerajaan-kerajaan Isana, Dharmawangsa, dan Airlangga yang mengedepankan toleransi beragama. Selanjutnya zaman Majapahit. Pada tahun 1293 berdiri kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Selanjutnya zaman penjajahan bangsa asing yang masuk ke Indonesia, yang pada awalnya berdagang adalah bangsa Portugis, yang lama-kelamaan mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan, misalnya Malaka sejak tahun 1511 pada akhir abad ke-16. Bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri. Kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah company. Selanjutnya zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda Jepang adalah Asia, pemimpin Jepang adalah kakak lelaki bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang sedang ditindas oleh tentara sekutu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu proses perumusan Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 207 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Selanjutnya, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan 4 hari, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas rumusan dasar negara. MR Mohatta Yamin, Prof. Dr. MR Supomo, dan IR Soekarno menyampaikan pendapatnya. Dengan Mohyamin menyampaikan 5 konsep, Supomo mengemukakan 5 asas, dan IR Soekarno mengusulkan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 fokus pada mempersiapkan rancangan hukum dasar. IR Soekarno memimpin panitia perancang hukum DR.
Dasar DRS Mohatta memimpin panitia perancang ekonomi dan keuangan, dan Abiokusno Cokorosojoso memimpin panitia perancangan pembelaan tanah air. Pada tanggal 16 Juli 1945, sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar. Proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI terjadi dengan persiapan membaca teks pernyataan upacara, pelaksanaan proklamasi, penyebaran berita, dan serangkaian sidang PPKI. Selanjutnya, Pancasila pada masa setelah proklamasi mengalami perkembangan, termasuk masa percobaan demokrasi dan era reformasi di mana implementasinya menjadi normatif dan teoritis. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa dulu, namun di era reformasi dipastikan sebagai landasan negara tanpa perdebatan. Selanjutnya, materi 3 yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Lingkup pengertian filsafat. Filsafat memiliki bidang bahasan yang sangat luas, yaitu segala sesuatu baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Maka untuk mengetahui lingkup pengertian filsafat, kita perlu memahami objek material dan formal ilmu filsafat sebagai berikut. Objek material filsafat, objek formal filsafat. Cabang-cabang filsafat yang telah disebutkan mencakup metafisika. Metafisika itu membahas hakikat dan sifat eksistensi seperti substansi dan realitas. Epistemologis yaitu terkait dengan pengetahuan dan cara manusia memperolehnya. Selanjutnya, metodologi yaitu berkaitan dengan metode penelitian dan pendekatan dalam filsafat. Selanjutnya, logika. Logika membahas prinsip-prinsip berpikir yang benar dan argumentasi yang valid. Selanjutnya, etika. Etika menyelidiki nilai dan moralitas, termasuk prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan manusia. Dan estetika yaitu memeriksa seni, keindahan, dan selera estetis. Dalam konteks filsafat, setiap cabang memiliki aliran-aliran khasnya yang mengembangkan sudut pandang dan teoritis filosofis yang berbeda. Rumusan kesatuan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk. Yang C, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filosofis. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, sistem filsafat terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek ontologis, yaitu menyelidiki hakikat kebenaran dan realitas, misal kayak apa yang ada, apa hakikat kebenarannya. Terus tuh ada aspek epistemologis, yaitu membahas sumber, alasan, dan batas pengetahuan, misal kayak bagaimana kita tahu, apa sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Seterusnya, aspek aksiologis terkait dengan nilai dan etika, misal apa yang dianggap baik atau buruk, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan. Terus tuh ada dasar filosofis, yaitu Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia, lahir dari semangat gotong royong, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental. Nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam membentuk kebijakan dan tatanan masyarakatnya. Yang ketiga, makna yang terkandung dalam nilai setiap sila Pancasila, yaitu di sini ada gotong royong, itu kayak semangat bekerja sama dan kebersamaan dalam membangun masyarakat. Ketuhanan yaitu mengakui kebenaran Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual. Kemanusiaan yaitu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan yaitu menciptakan kesatuan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yaitu pemerintahan yang berlandaskan kepentingan rakyat. Yang kelima yaitu keadilan,
keadilan yaitu menjamin pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi paduan moral dan normatif bagi seluruh warga Indonesia serta menjadi dasar bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara. Selanjutnya materi yang keempat, Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pengertian nilai. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, mari kita pahami bahwa nilai atau yang dikenal sebagai value dalam bahasa Inggris memegang peranan penting dalam bidang filsafat, terutama filsafat nilai, aksiologi. Disiplin ini secara mendalam mengeksplorasi persoalan-persoalan seputar nilai dan sering diartikan sebagai ilmu yang membahas nilai-nilai. Nilai bukan hanya menjadi fondasi etika tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang memberikan arahan pada tindakan dan sikap manusia. Pengertian moral. Kita pahami bahwa moralitas berasal dari kata mores yang merujuk pada kesusilaan dan budi pekerti. Moralitas adalah ajaran mengenai perbedaan antara baik dan buruk yang sangat berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia. Seseorang dianggap memiliki perilaku yang benar secara moral jika patuh terhadap peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian norma. Sebelum kita masuk ke detailnya, norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kesadaran akan hubungan yang dianggap ideal. Norma mencakup aspek budaya, sosial, moral, dan religi, dan merupakan manifestasi dari martabat manusia. Norma mencerminkan kesadaran dan sikap luhur yang diinginkan oleh tata nilai untuk diikuti, dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Hierarki nilai. Sebelum kita mengeksplorasi lebih lanjut, perlu diingat bahwa terdapat berbagai pandangan tentang nilai, bergantung pada perspektif masing-masing. Sebagai contoh, mereka yang bersifat materialistik melihat nilai material sebagai yang tertinggi. Hierarki nilai sangatlah subjektif dan bervariasi, tergantung pada pandangan hidup individu, hubungan nilai dan norma, dan moral. Sebagai kita menyelami topik ini dalam kehidupan manusia, nilai menjadi dasar argumentasi atau motivasi dalam sikap dan perilaku. Nilai berbeda dengan fakta karena bersikap abstrak dan tidak dapat diobservasi secara empiris. Nilai juga erat kaitannya dengan harapan, cita-cita, dan keinginan manusia dan dapat bersifat subjektif atau objektif. Etika politik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, etika politik adalah cabang filsafat moral yang membahas dimensi politik kehidupan manusia. Etika politik mengeksplorasi tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai individu dan warga negara terhadap negara hukum dan aspek politik lainnya. Selanjutnya materi 5, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian asal mula Pancasila. Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai istiadat dan kebudayaan, serta sebagai kausa materialis Pancasila. Asal mula Pancasila, asal mula bahan yaitu kausa material, nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia menjadi dasar bahan material untuk Pancasila. Yang kedua, asal mula bentuk kausa formalis. Pancasila mengambil bentuk formal setelah diakui dan disahkan sebagai dasar negara mulai proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, asal mula karya kausa efisien. Tokoh proklamator dan konstituen seperti Soekarno dan Muhammad Hatta berperan sebagai agen yang efektif dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bahwa semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara. Lihat bagaimana Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa dan negara melalui 3 aspek penting. Yang pertama, ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan ruang bagi pengaruh nilai-nilai universal dalam kerangka kebinekaan Indonesia, sementara
Sebagai ideologi tertutup, ia tetap mempertahankan akar nilai-nilai lokal yang khas. Selanjutnya, ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Sebagai ideologi partikular, Pancasila menekankan nilai-nilai nasional yang menjadi identitas Indonesia. Di sisi lain, sebagai ideologi komprehensif, Pancasila mencakup pandangan hidup yang holistik dan menyeluruh, memberikan landasan yang komprehensif bagi negara. Hubungan antara filsafat dan ideologi. Hubungan erat antar filsafat dan ideologi tergambar dalam Pancasila. Filsafat menjadi landasan yang membentuk dan membimbing ideologi Pancasila sebagai kerangka dasar negara Indonesia. Selanjutnya materi 6, makna ideologi bangsa dan negara. Makna ideologi bangsa dan negara. Sebelum kita menjelaskan ideologi Pancasila dalam konteks negara dan bangsa, penting untuk memahami makna ideologi bagi kedua entitas tersebut, ideologi Pancasila dan negara Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membangun nasional, maksudnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan dalam kerangka negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, aman, tentram, tertib, dinamis, dan bersahabat secara global. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Selain menjadi ideologi, Pancasila juga menjadi dasar negara. Keputusan ini diambil sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pancasila diakui sebagai sumber utama bagi semua hukum, melahirkan dan menjadi dasar bagi segala sumber hukum di Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka mencakup nilai-nilai dasar tetap yang berlaku universal dan bersifat operasional. Sifat reformatif mengartikan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila bisa bersifat aktual, antisipatif, adaptif, dan dapat diperbarui maknanya. Pancasila dinamis karena nilai-nilainya perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan hidup manusia Indonesia. Ketiga, paham negara persatuan. Indonesia adalah negara persatuan di mana negara menjadikan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya, baik secara individu maupun masyarakat. Ini berbeda dengan konsep negara totalitas sosial yang menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan. Negara persatuan juga tidak dibentuk kayak kontrak sosial seperti di negara-negara liberal. Yang keempat, ada paham negara kebangsaan. Paham negara kebangsaan menekankan cinta negara dan kesetiaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nasionalisme dalam konteks ini memainkan peran penting dalam kemajuan dan pembangunan negara. Berbagai teori kebangsaan memberikan pandangan yang melibatkan faktor-faktor seperti bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, dan kewarganegaraan. Yang kelima, paham negara integralistik. Pancasila adalah asas spiritual bagi bangsa dan negara Indonesia, mewujudkan persatuan, kekeluargaan, dan sifat religius. Konsep integralistik menekankan bahwa negara merupakan kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya, dengan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Yang keenam, negara Pancasila sebagai negara kebangsaan. Hubungan kelima sila Pancasila. Pancasila tercermin dalam 5 sila sebagai dasar negara kebangsaan Indonesia. Negara ini mengakui Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan demokrasi, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial. Melalui pemahaman ini, ideologi Pancasila memegang peran krusial dalam membentuk landasan filosofis dan normatif bagi negara dan bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sebagai konsep abstrak, melainkan paduan konkret untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya materi 7, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, ada kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum ketatanegaraan RI. Pancasila sebagai ideologi negara menduduki posisi sentral dalam struktur hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Ini sejalan dengan teori
Kelsen yang menyatakan bahwa norma dasar menjadi dasar kekuatan yang mengikat peraturan hukum lain. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi norma dasar yang membentuk dasar kekuatan bagi seluruh hukum nasional Indonesia. Aspek utama dalam mewujudkan tertib hukum melibatkan keberadaan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ketentuan hukum yang jelas serta mengandung kepastian hukum. Secara moral atau etis, hukum nasional mencerminkan nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, dan secara yuridis didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dengan dimensi yang disebut sebagai trias imperatif menjadi pokok kaidah fundamental negara RI dan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bukan hanya berperan sebagai sumber hukum, melainkan juga sebagai sumber motivasi dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks motivasi, pembukaan mengandung tekad perjuangan dan paduan moralitas, mencerminkan penghargaan terhadap sejarah perjuangan. Setiap alinea pembukaan memuat makna yang mendalam, mulai dari tekad melawan penjajahan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan hingga mencerminkan penghargaan terhadap perjuangan masa lalu. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan menjadi landasan moral dan hukum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mengembangkan tanggung jawab terhadap perdamaian dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya berperan sebagai sumber motivasi, melainkan juga menciptakan suasana kebatinan yang menguasai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hubungan erat antara pembukaan dan batang tubuh UUD menandakan kesatuan dalam mengatur kehidupan bernegara. Pancasila sebagai asas kerohanian dan filosofis dasar negara menjadi faktor penentu dalam tertib pelaksanaan hukum Indonesia, mencakup kedaulatan rakyat, bentuk negara, dan prinsip dasar hukum Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen UUD 1945. Selama periode reformasi terjadi pergeseran dari sistem otoritarian ke sistem demokratis dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam TAP MPR nomor 10 MPR 1998 yang menetapkan pokok reformasi pembangunan sebagai haluan negara. Amandemen UUD 1945 mencerminkan evolusi menuju sistem demokratis yang mencakup prinsip-prinsip dasar Pancasila. Reformasi tersebut melibatkan perubahan tatanan hukum dan memberikan dorongan signifikan menuju penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Selanjutnya materi 8, konstitusi dan UUD negara. Langsung saja, konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, merujuk pada pembentukan, penyusunan, atau pernyataan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi menggambarkan cum yang berarti bersama dengan dan statuer yang berarti mendirikan atau menetapkan sesuatu. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat serta menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berkedaulat. Menurut Sri Somantri, konstitusi memiliki 3 pokok, yaitu jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan pembagian serta pembatasan kekuasaan. Seiring sejarah konstitusi telah mengalami perkembangan. Pada zaman Yunani, konstitusi hanya mencakup kumpulan peraturan dan adat kebiasaan. Di Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi berkembang menjadi ketentuan dari para kaisar dan ahli hukum. Pada abad ke-8 lahir Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama di Madinah. Di Indonesia, konstitusi dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini mengalami beberapa perubahan amandemen yang melibatkan pergantian nama dan
Materi substansinya, konstitusi ini setelah amandemen menetapkan lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif dengan peran yang lebih jelas. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode, dipilih langsung oleh rakyat. Sebuah konstitusi yang berdemokratis harus mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti penempatan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, adanya jaminan hak individu, pembatasan pemerintahan, dan keterlibatan rakyat melalui pemilihan umum. Lembaga tinggi negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mencakup MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Tata urutan perundang-undangan Indonesia setelah penyempurnaan pada tahun 2004 melibatkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya materi 9 yaitu lembaga negara menurut UUD 1945. Pengertian masing-masing lembaga negara. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden yang sekarang masih diketuai oleh Zulkifli Hasan. Masa jabatan anggota MPR 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD. Provinsi yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD. Kabupaten atau kota. Yang ketiga Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat ada Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. Yang kelima Presiden dan Wakil Presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dipilih secara langsung oleh rakyat. Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan harus mempunyai pengalaman di bidang hukum. Dan ke-8, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenang-wenangannya. Selanjutnya, yang kedua, struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, struktur organisasi lembaga negara Indonesia mencakup lembaga kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen UUD 1945, struktur ini mengalami perubahan signifikan. 8 lembaga tinggi negara terbentuk, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Perubahan ini menandai pergeseran menuju sistem demokratis dengan lebih jelasnya peran dan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, tugas dan wewenang masing-masing lembaga. MA Mahkamah Agung tugasnya memutus kasasi dan menangani perselisihan kewenangan lembaga negara. MK tugasnya yaitu memutus pembubaran partai, menguji undang-undang, dan menangani perselisihan hasil pemilu. MPR yaitu bertugas mengubah UUD, membentuk dan membubarkan MPR serta menetapkan haluan negara. DPR tugasnya itu bertugas legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Wakil membantu Presiden. DPD Dewan Perwakilan Daerah bertugas untuk pengawasan pelaksanaan UU dan memberi pertimbangan RUU. KY Komisi Yudisial menjaga martabat hakim dan memberikan pertimbangan pengangkatan hakim. Yang terakhir BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu memeriksa keuangan negara sesuai undang-undang. Yang keempat, hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. MPR dan hubungan MPR dan Presiden. MPR mengubah UUD,
Presiden jalankan pemerintahan. Hubungan MPR dan DPR, MPR mengatur UUD, DPR membuat undang-undang. Hubungan DPR dan Presiden, DPR membuat undang-undang, anggaran, dan mengawasi Presiden. Hubungan DPR dan Menteri DPR, mengawasi kinerja Menteri, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Hubungan Presiden dan Menteri Presiden dan Menteri bekerja sama, Menteri menjalankan kebijakan. Hubungan Mahkamah Agung, implement, memastikan keadilan tanpa campur tangan. Hubungan BPK dan DPR, BPK memeriksa keuangan, lapor kepada DPR, cegah korupsi. Selanjutnya materi ke-10, hak asasi manusia. Sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, konsep hak asasi manusia berkembang dari Magna Carta hingga Undang-Undang Hak Asasi Manusia Inggris pada 1689 dan Deklarasi Perancis 1789. PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948. Pemikiran hak asasi manusia terbagi menjadi 4 generasi, melibatkan Budi Utomo dan pergerakan nasional di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pasca Orde Baru, Reformasi 1998 membawa perubahan dengan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan pemerhatian serius terhadap penegakan hak asasi manusia, perlindungan pribadi, pengakuan di depan hukum, rasa aman, privasi di tempat kediaman, kebebasan komunikasi, kebebasan dari penyiksaan, dan hidup dalam masyarakat damai adalah aspek hak asasi manusia. UUD 1945 mencakup hak asasi manusia dalam bidang beragam, diatur melalui amandemen, peraturan MPR, dan undang-undang. Pengertian hak asasi manusia sebagai norma hubungan antara negara dan warga negara, inheren dan tak terpisahkan dari manusia. Tujuan hak asasi manusia melibatkan perlindungan martabat, kebebasan berindividu, dan keseimbangan kekuasaan. Peran pemerintahan dalam hak asasi manusia mencakup hukum tertulis, nilai Pancasila, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia, instrumen hak asasi manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi berat, genosida, kemanusiaan, dan ringan. Hak asasi manusia menjadi bagian integral dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak individu. Selanjutnya materi 11, aktualisasi Pancasila. Paradigma adalah cara pandang yang mempengaruhi berpikir, bersikap, dan bertingkah laku seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Ini mencakup asumsi, konsep, nilai, dan praktik dalam suatu komunitas atau disiplin intelektual. Pancasila berfungsi sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Sebagai dasar filosofis Indonesia, Pancasila mempengaruhi semua sektor dan menciptakan visi nasional yang terarah. Dalam konteks pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Pancasila menjadi paradigma dengan visi membentuk masyarakat Pancasila yang damai, demokratis, berkeadilan, dan berdaya saing. Pembangunan IPTEKES melibatkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aktualisasi Pancasila terbagi menjadi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif melibatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lembaga-lembaga negara, aspek-aspek penyelenggaraan negara lainnya. Sementara itu, aktualisasi subjektif terkait dengan penerapan nilai-nilai moral Pancasila pada tingkat individu, aparat negara, dan etik politik. Dalam konteks aktualisasi, Pancasila memiliki 5 sila dengan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti persamaan, hak saling menyintai, permusyawaratan, kepentingan negara, dan keadilan sosial. Dari materi 1-11, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai struktur dan fungsi lembaga negara dan juga tugas serta wewenangnya, hubungan antara lembaga serta hak asasi manusia, serta peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan manfaatnya, termasuk pengetahuan lebih luas terhadap sistem pemerintahan, pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.